Bab 4 Balas Dendam Rahasia. Felicia bilang di depan pintu ada orang. Alwi ketakutan sampai seluruh tubuhnya kaku. Tanpa sadar detik berikutnya Alwi bersiap-siap untuk lari. Tapi dia menahannya. Dia harus tenang. Sekalipun mereka menyadari keberadaannya, dia juga harus pura-pura seolah baru saja naik ke atas. Jika dia lari, itu artinya tidak hanya mengiyakan bahwa di luar benar ada orang, melainkan juga mengiyakan bahwa dirinya bisa mendengar. Clara tidak panik sama sekali. Dia berkata dengan menghina, "Mungkin Alwi sudah tertidur ngorok. Sekalipun benar naik ke atas terus kenapa? Lagian dia tidak bisa mendengar. Sekalipun di depan pintu juga tidak masalah. Aku tidak akan membukakan pintu untuknya." Felicia tersenyum lembut dan berkata, "Sayang, kamu benar-benar hebat." Lalu keduanya tidak peduli di luar ada orang atau tidak dan terus melanjutkannya. Dan Alwi mulai sembunyi menguping di samping pintu. Tapi pada akhirnya Alwi merasa dirinya terjatuh dalam kekosongan. Dia merasa dirinya seperti badut jelek, bahkan tidak layak dibandingkan dengan seekor anjing. Seekor anjing yang mengibas-ngibaskan ekor saja bisa mendapatkan perhatian dari pemiliknya. Dan apa kabar dengan dirinya? Alwi sedikit tidak ikhlas. Dia memegang kepalanya dengan kuat, dan tidak memiliki keberanian untuk mendobrak masuk. Alwi yang bersembunyi di samping pintu mendengar pembicaraan keduanya, yang membuatnya tahu lebih banyak tentang Felicia. Felicia tampaknya seorang penyanyi di salah satu bar. Sekarang dia sedang dilirik oleh perusahaan bisnis. Tapi pemilik bar itu tidak membiarkannya pergi. Felicia bahkan menyuruh Clara membantunya memikirkan cara lain. Clara sepertinya lebih hebat dari yang dibayangkan Alwi. Clara mengatakan dia akan membantu Felicia. Dan karena ini juga yang membuat Alwi takut. Dia berpikir kalau seandainya dia tidak hati-hati dan tiba-tiba menyinggung Clara, dia pasti akan habis di tangan Clara. Hingga akhirnya Alwi memutuskan untuk turun sendirian. Sampai jam 3 dini hari dia baru tidur. Malam itu dia bermimpi. Dan dalam mimpi itu semua orang menertawakannya. Keesokan paginya ketika Clara dan Felicia keluar, Alwi masih tertidur di lantai. Setelah mereka pergi, Alwi dengan tidak sabarnya kembali ke kamar. Clara dan Felicia hanya merapikan kasur ala kadarnya. Alwi yang tidak sabaran langsung merebahkan dirinya di atas ranjang dan mencium aroma dua wanita itu. Aroma mereka benar-benar sangat memabukkan. Siang hari kebetulan Alwi sedang membuat makan siang. Clara dan Felicia tiba-tiba pulang. Mereka tidak menyapanya, dan langsung naik ke atas. Tidak lama mereka turun lagi. Alwi mengirim mereka turun untuk mengambil sesuatu atau apa. Tidak disangka Clara tiba-tiba menghampiri dan menamparnya. Saat itu Alwi terbengong. Wajahnya sakit merah kepanasan. Menatap Clara dengan marah. Tapi dengan cepat amarahnya reda. Dan Clara dengan cepat mengetik sesuatu menggunakan HP. "Pencuri, keluarkan barangnya." Kali ini Alwi benar-benar bodoh. Clara mengatakan dirinya pencuri. Barang apa yang dicuri? Melihat wajah Alwi yang tampak bingung, Clara semakin marah. Dan langsung menjewer telinganya. Lalu marah, "Aku tahu kamu miskin. Suatu hari nanti kamu tidak akan jujur. Tidak kusangka baru beberapa hari. Kamu sudah menunjukkan topeng aslimu. Bahkan barangku juga berani kamu curi ya." Alwi sekuat tenaga menggelengkan kepala dan melambaikan tangan. Menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan Clara. Dan Clara yang ada di samping mengetik beberapa kata. "Cepat keluarkan kalung temanku. Kalau tidak kulapor polisi." Ternyata kalung Felicia hilang. Mendengar dua kata lapor polisi Alwi terkejut setengah mati. Tapi dia benar tidak tahu kalung apa yang dimaksud. Alwi mengetik kata dan memberitahu Clara, "Kamu salah kali. Aku sama sekali tidak pernah melihat kalung apa." Clara sama sekali tidak percaya. Dia mengetik memberitahuku, "Serahkan kalung itu sekarang. Dan aku tidak akan mempermasalahkannya." Clara bahkan mengatakan meskipun aku miskin sekali, sampai-sampai begitu melihat barang berharga langsung mengambilnya. Saat ini Felicia berjalan menghampiri. Dia menatapku dengan hina. Hanya saja Felicia tidak segalak Clara. Dia berbicara pada Clara, "Clau, sudahlah. Lihat dia yang begitu sudah cukup kasihan. Bukankah kamu bilang dia ada seorang adik yang sakit? Mungkin sedang membutuhkan uang. Dan dia setiap hari bertemu dengan wanita cantik sepertimu.
bahkan tidak pernah menyentuhmu. Mungkin sedang membutuhkan uang untuk menyembuhkan kebutuhan seksualnya. Kita berikan dia kesempatan. Biarkan dia kembalikan kalungnya ketika dia sendirian. Clara mengatakan orang-orang seperti aku ini yang suka mencuri harus diberi pelajaran. Tapi pada akhirnya dia tetap mendengarkan perkataan Felicia. Dan tidak memukulku lagi. Clara menggunakan HP mengetik beberapa kata memberitahuku. Melihat ini pertama kalinya kamu mencuri. Aku tidak akan memberimu pelajaran. Kamu cari kesempatan kembalikan kalung itu ke tempat semula. Clara mengatakan kalimat ini sambil memandangku. Dasar orang miskin tidak tahu diri. Barang berharga seperti ini dicuri untuk membiayai pengobatan. Diobati juga tidak akan sembuh. Adik perempuanku adalah satu-satunya keluarga terdekatku. Clara yang mengatakan kalimat ini benar-benar membuatku marah. Sampai seluruh wajahku memerah. Tapi pada akhirnya Alwi tidak bisa menahannya. Dia marah mendorong Clara. Dan lari keluar. Karena terlalu gegabah. Ketika lari keluar sempat menyenggol Felicia. Clara yang marah sampai lupa dia tuli. Berteriak memarahinya dari belakang. Dasar sampah. Masih berani lawan. Berhenti kau. Alwi mengabaikan Clara. Lari keluar menjauh dalam satu tarikan nafas. Clara tidak mengejarnya. Tapi perlahan Alwi menjadi tenang. Meskipun masih marah. Dan juga jengkel. Alwi berpikir dia tidak seharusnya lari begitu saja. Dia bisa menahannya selama beberapa hari. Kenapa tidak bisa menahannya karena masalah ini? Tapi Alwi benar tidak tahu kalung apa. Tiba-tiba dia mengeram beberapa kali. Clara tidak mungkin beneran lapor polisi kan? Sekarang dia yang lari. Bukankah itu sama saja dengan melarikan diri? Semakin dipikirkan Alwi semakin takut. Hingga akhirnya putuskan untuk pulang. Dia merasa harus menyelesaikan masalah ini. Setelah pulang, Alwi baru menyadari Clara dan Felicia sudah tidak ada. Dia berpikir Clara dan Felicia seharusnya tidak membohonginya. Mereka tidak perlu menghinanya karena mencuri barang. Oleh karena itu dia berencana pergi ke kamar mencarinya. Tapi Alwi sudah mencari di segala ruangan. Bahkan di kolong tempat tidur juga sudah dicari. Memang tidak melihat kalung apapun. Tapi ketika dia hampir menyerah, dia melihat benda berkilauan di celah meja samping tempat tidur. Dia mengambil senter dan ternyata ada kalung berlian. Dalam sekejap hatinya senang. Sibuk mengirim pesan pada Clara. Lalu berkata dia sudah menemukan kalung ini di kamar. Dan memintanya untuk kembali dan mengambilnya. Clara membalas SMS dan berkata, letakkan kalung itu di meja samping tempat tidurku. Hari ini kamu cukup nurut. Aku tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Kalau sampai berani mencuri barang di rumahku, aku tidak akan begitu mudah mengampunimu. Setelah membaca SMS Clara, kepala Alwi berdegung hampir ingin meledak. Clara bersikeras mengatakan dirinya yang mencuri kalungnya. Clara tidak mendengarkan penjelasannya sama sekali. Kenapa wanita ini masih belum mengerti? Apakah benar aku tidak sebanding dengan seekor anjing? Semakin Alwi memikirkannya, dia semakin marah. Dia merasa panggilan pencuri sudah Clara meletakkan pada dirinya. Bahkan kesempatan untuk membersihkan nama baik saja tidak ada. Marah, hina, keluh, sedih. Semua jenis perasaan ini muncul di hatinya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memberontak. Alwi berpikir dia boleh takut. Boleh pura-pura pengecut di depan Clara. Ini semua demi kelangsungan hidup. Demi uang. Tapi dia bukan sampah. Dia bisa berpikir, akan kubuat Clara membayar semua ini. Lalu Alwi menggunakan akun WeChat, berteman dengan ibu Clara. Nama ID WeChat ibunya adalah nama aslinya sendiri, Mawar. Lalu dia mengirim video Clara dan Felicia yang dia rekam kemarin saat mereka keluar dari hotel. Lalu meninggalkan pesan, putrimu tidak normal. Dengan cepat Mawar bertanya siapa dirinya, tapi Alwi tidak membalasnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Alwi menghela nafas. Hatinya merasa sangat senang dan tidak begitu menyedihkan lagi. Alwi percaya Mawar pasti akan datang mencari Clara. Dan kelihatan jelas Clara sangat takut pada ibunya. Kali ini pasti bisa membuat Clara kesulitan. Keesokan harinya ibu Clara datang. Mawar datang di sore hari ketika Clara masih belum pulang. Mawar berteriak menyuruh Alwi turun ke aula bawah. Mawar mengetik bertanya padaku, Alwi, kamu jujur padaku. Kamu cinta dengan Clara, dan menginginkan kehadiran seorang anak. Aku mengangguk.
Lalu dia bertanya lagi padaku. Terus bagaimana perasaan Claura padamu? Dia biasanya sering dinas atau apa hingga jarang pulang ke rumah. Aku mengetik, lumayan. Claura istri yang baik. Jarang ada dinas. Kalaupun ada teman yang mau main, akan dibawa ke rumah. Beberapa hari yang lalu masih membawa seorang teman pulang bermalam di rumah. Alwi tidak mengatakan masalah Claura membawa Felicia pulang untuk bermalam. Dalam sekejap raut wajah Mawar menjadi jelek. Menurutnya Mawar semakin percaya Claura tidak normal. Claura pulang. Mereka menyuruhnya naik ke atas. Setelah Alwi naik, dia mendengar mereka berdua bertengkar di bawah. Yang membuat Alwi kaget adalah, Mawar seolah tahu keberadaan Felicia. Karena kalimat pertama Mawar adalah, Claura, kamu jujur dengan ibu. Apakah kamu masih bergaul dengan wanita itu?